Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran dari rumah untuk pendidikan agama Islam kelas 1. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua bersama keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawafani muslimin. Amin. Anak-anak, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan tema bersih itu sehat. Anak-anak bisa membuka buku modul PAI-nya dengan tema bersih itu sehat. Anak-anak, anak-anak tentu tahu bahwa bersih, untuk bisa menjadi bersih itu anak-anak harus bersuci. Jadi untuk bisa bersih anak-anak harus bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Jadi bersuci itu dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Toharoh sama dengan bersuci. Nah, bersuci itu ada dua macam. Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa melakukan bersuci agar badan bisa bersih, agar pakaian bisa bersih, agar tempat kita bisa bersih. Artinya, kebersihan itu bisa kebersihan badan, bisa kebersihan pakaian, bisa kebersihan tempat tinggal kita. Nah, kebersihan itu harus kita lakukan karena apa? Kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Artinya, jika anak-anak bersih, maka tentu akan sehat. Nah, lebih dari itu anak-anak, di samping kita sehat jika kita bersih, dalam Islam kita harus senantiasa menjaga kebersihan, kesucian. Agar apa? Kita bisa melaksanakan ibadah. Contoh, jika mau sholat, maka kita harus suci. Kita harus bersih dari kotoran, bersih dari najis, bersih dari hadas. Kita kalau mau mengaji, maka harus bersih, harus suci. Bersih, suci dari kotoran, dari najis, dari hadas. Nah, tadi Pak Guru sampaikan untuk melakukan bersuci itu ada dua macam, ada bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Anak-anak, untuk bersuci dari hadas, kita harus melakukan wudhu. Anak-anak tentu ada yang tahu wudhu. Jadi untuk bisa suci dari hadas, kita harus melakukan wudhu. Terutama untuk hadas kecil, kita harus melakukan wudhu. Nah, untuk hadas besar, kita harus mandi. Jadi untuk bersuci dari hadas, kita perlu wudhu dan mandi. Nah, kalau bersuci dari najis, banyak macam caranya. Contohnya, najis itu umpamanya tainya binatang, kencingnya manusia, darah, itu namanya najis. Untuk bersih suci dari najis, maka kita harus melakukan cara diantaranya mencuci kalau di pakaian, kalau di tangan, kita harus mencuci sampai bersih. Kalau di badan kita harus mandi. Kalau di rambut kita harus keramas. Itu namanya bersuci dari najis. Selanjutnya anak-anak, alat untuk bersuci. Jadi bersuci itu ada alatnya.
Apa alat untuk bersuci? Yang pertama air, dan ini yang paling bagus. Air yang pertama. Yang kedua bisa dengan batu. Batu, ya. Bisa dengan batu. Yang ketiga bisa dengan debu. Nah, ini alat-alat untuk bersuci. Kalau di tempat kita anak-anak, air itu melimpah. Air itu banyak sekali. Kita bisa menggunakan air untuk bersuci. Kita tidak khawatir. Di tempat-tempat lain mungkin kalau nggak ada air bisa pakai batu, bisa pakai debu. Nah, kita akan pelajari dua macam bersuci pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mandi. Mandi tadi adalah bersuci dari hadas besar, bisa bersuci dari hadas dan juga najis. Kita harus mandi biar suci dari hadas besar dan juga dari najis. Kalau bangun tidur anak-anak, mungkin badan kita kotor karena habis tidur, mungkin ada yang pipis, ada yang ngompol, maka harus mandi biar suci dari najis, juga dari hadas besar. Nah, untuk mandi anak-anak, kita biasakan mandi berapa kali? Ya, pinter. Mandi itu paling tidak 2 kali. Bagus kalau 3 kali. Pagi, siang, sore. Nah, mandi itu untuk menghilangkan najis yang ada di badan. Ya, najis yang ada di badan. Atau hadas besar yang ada di badan. Bagi anak-anak yang nanti sudah besar, ada hadas besar. Nah, kemudian mandi itu ada tadi alatnya pakai air. Air diguyurkan ke seluruh badan, kemudian pakai sabun, digosok-gosok sampai bersih dan tidak lagi kelihatan najisnya, tidak lagi ada bau najisnya yang di badan. Anak-anak bisa mandi sendiri kan? Pinter, jangan sampai mandi dimandikan orang tua, kan sudah besar ya. Tuh. Mandi anak-anak dilakukan di kamar mandi ya, jangan mandi di halaman, di luar, itu nggak boleh karena kelihatan orang lain ya. Itu cara bersuci yang pertama mandi. Yang kedua anak-anak, cara bersuci adalah dengan istinja. Ini anak-anak harus tahu apa istinja. Istinja itu membersihkan kotoran, membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Diulangi Pak Guru, istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Bahasa Jawanya cawi. Istinja itu bahasa Jawanya cawi. Anak-anak bisa kan cawi sendiri. Nah, istinja itu anak-anak biar kita bersih setelah ngengek atau setelah pipis, itu harus dilakukan dengan baik. Yang paling utama pakai air tadi alatnya, pakai air yang paling utama ya. Kalau nggak ada air pakai batu, tapi kita kan banyak air. Jadi istinja itu cara bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil. Caranya gimana? Diguyur pakai air yang banyak sampai hilang baunya. Hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Itu harus. Jadi caranya istinja harus hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Itu. Jadi anak-anak, itu penjelasan Pak Guru untuk pertemuan kali ini tentang bersih itu sehat dengan cara bersuci. Sekali lagi, bersuci atau disebut dengan toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis. Caranya tadi sudah Pak Guru jelaskan. Silakan dibaca di bukunya pelan-pelan, dibimbing ayah dan ibu. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di akhir Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.